melaksanakan sesuatu jasa atau bangunan konstruksi, kita tidak mempersiapkan ini dengan baik, saya yakin nantinya akan menimbulkan suatu permasalahan di belakang hari. Makanya dalam undang-undang sendiri itu sudah ditegaskan bahwa perencanaan itu harus matang betul. Karena di sini menentukan, selamanya itu kesan pertama itu menentukan. Jadi kalau mulai dari perencanaan kita itu sudah amburadul, tadi sempat disinggung dari Pak Gusti dengan Pak Anesto, Pak Kasubdit Tipikor, bahwa sudah terjadi di situ ya baku atur-atur, urus-urus, mengabaikan spek, biaya anggarannya, markup dan sebagainya. Itu sudah embrio dari permasalahan hukum nantinya akan terjadi. Makanya ini perencanaan ini yang kita harus matang di sini. Kemudian setelah itu dalam pelaksanaannya, pelaksanaan konstruksi atau bangunan itu harus dilaksanakan dengan baik, artinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Tadi saya sempat berbicara atau kita ngobrol-ngobrol tadi sebelum acara mulai bahwa di peraturan presiden itu diatur ya mengenai fee, berapa persen kita dapat. Selama ini kan memang sebelum ada aturan yang terakhir ini memberikan batasan atau tolak ukur maksimal 15% keuntungannya, itu orang sembarangan aja ya bisa untung lebih banyak daripada yang dikerjakan. Atau ada juga yang memang kasihan bukan untung tapi buntung. Yang antara lain tadi sempat disinggung bahwa sebelum dilaksanakan dia sudah keluar uang banyak, belum dapat untung, namanya itu buntung itu. Nah, makanya ini yang harus kita eliminir sekarang. Kita harus tekan-tekan yang seperti begini. Misalnya kos-kos yang dikeluarkan oleh penyedia jasa konstruksi. Kenapa? Dalam aturan itu di situ kan sudah digariskan bahwa penyedia jasa dan pengguna jasa konstruksi ini yang harus kita kawinkan, kita padukan agar supaya ini terjadi keseimbangan. Jangan sampai orang yang bekerja, orang yang melaksanakan pekerjaan, karena sudah habis uangnya ketika belum saatnya, belum dilaksanakan pekerjaannya atau proyeknya, wah sudah habis banyak uang. Akhirnya pekerjaan ketika dilaksanakan atau pelaksanaannya itu juga amburadul. Artinya diupayakan supaya uangnya kembali dari yang sebelumnya sudah diambur-amburkan. Ini memang yang perlu kita pahami bersama. Ya mungkin dalam pelaksanaannya ini ketika sudah selesai, ya wajarlah. Saya kira juga kita namanya masih Indonesia ya, perlu ada itu semacam kayak tanda syukur. Mungkin kalau dibilang terima kasih, saya berharus lagi itu sebagai syukuran kita. Tapi kalau sebelumnya ini sudah embrio dari suatu pelaksanaan, makanya wajarlah atau tidak heran Bapak Ibu ya sering berkenalan dengan kami. Nah, bagaimana supaya kita tekan-tekan seperti ini? Ya saya kira saya memberikan tips kepada Bapak Ibu. Kita mulai dari hulunya dulu, baru kita sampai ke hilirnya. Saya mungkin membatasi ini karena saya lihat semuanya dari panelis sudah merangkum semua. Jadi saya sebagai praktisi, saya akan menyampaikan saja yang bersifat mana yang boleh kita
lakukan, kita kerjakan, mana yang tidak boleh. Ya tentunya berangkat dari aturan yang ada di dalam Undang-Undang 18 tahun 1999 tentang jasa konstruksi. Berikut dengan aturan pelaksanaannya atau PP. Jadi PP itu bagaimana menjabarkan dari suatu undang-undang. Di situ kalau saya tidak salah sudah ada PP 29 tahun 2000. Situ sudah jelas item pasal per pasal berikut sanksi pidananya. Nah, makanya kepada kita semua ini yang harus kita aspek ini dulu yang harus kita perhatikan dari aspek perencanaan, pelaksanaan, actionnya. Berikut pengawasan atau pengawasnya. Nah, ini pun juga pengawasnya di sini ya bukan berarti karena dia yang mengawasi sehingga dia pun tidak akan luput dari jeratan hukum. Justru terkadang banyak pengawas juga itu yang bermasalah. Kenapa? Karena sudah ada kong kali kong, sudah ada pengaturan. Sudahlah kau bikin aja yang supaya juga jangan lupa saya dapat bagian juga. Makanya kenapa setiap penerapan sanksi pidana kita ambil juga pengawasnya. Jadi bukan hanya kontraktornya, juga pengawasnya. Jarang ini disentuh pengawas, karena ketika kita sudah mendengar, wah dia kan yang mengawasi, berarti dia ini kasihan karena dia sudah setengah mati, sudah susah, siang hari dia datang terik matahari, kemudian dia juga dapatnya kecil. Ini perkiraan yang ada pada aparat penegak hukum biasanya seperti itu. Tapi kalau seperti kayak saya, di jajaran saya, karena saya pernah menjawab di Kejaksaan Tinggi untuk urusan penanganan perkara tipikor, itu saya tidak akan luput dari